Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang asumsi-asumsi pada regresi linear sederhana. Baik, selanjutnya adalah asumsi yang keempat, yaitu amatan harus saling bebas atau bebas autokorelasi. Pada pengujian asumsi ini kita juga bisa mengecek dengan cara grafik dan dengan cara uji formal. Untuk cara grafik, kita bisa membuat scatter plot antara urutan amatan dengan residualnya. Silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya, yaitu kita akan membuat scatter plot variabel residual dan variabel order observasinya. Yang pertama, pilih menu analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Baik, di sini sebelumnya kita sudah masukkan penjualan pada kotak dependen. Kemudian kita sudah masukkan variabel promosi di independen. Kemudian klik tombol save. Kemudian centang standardized residual. Artinya nilai standardized residualnya akan tersimpan di data view SPSS kita. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul variabel baru, yaitu variabel standardized residual. Selanjutnya adalah kita akan membuat variabel baru lagi, yaitu variabel order dari amatan ini, dengan cara pilih transform, kemudian klik compute variable, maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian tuliskan nama target variabelnya, misalnya adalah observation order. Kemudian pilih function groupnya adalah all. Kemudian pilih case num. Setelah Anda klik ini, kemudian klik panah ke atas, maka akan muncul di sini. Setelah itu klik tombol OK, maka akan muncul variabel baru, yaitu variabel observation order, yaitu order 1 sampai order 15. Sebelum membuat scatter plot antara variabel observation order dengan standardized residual, terlebih dahulu kita definisikan variabel observation order di variabel view. Pada variabel view ini, variabel observation order desimalnya dibuat jadi 0, kemudian skala pengukurannya adalah skala continue, maka bentuknya seperti ini. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat scatter plot antara variabel observation order dengan residualnya, yaitu dengan cara pilih graph, kemudian legacy dialog, kemudian pilih simple scatter. Setelah itu klik define. Masukkan variabel standardized residual di sumbu Y, kemudian masukkan variabel observation order di sumbu X. Setelah itu klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Penjelasan tentang scatter plot ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pada grafik ini terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapat pola mulai dari amatan 1 sampai dengan amatan ke-15. Artinya data-data ini menyebar tanpa membentuk pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar amatan. Kemudian kita juga bisa mengecek apakah terdapat autokorelasi atau tidak, yaitu dengan cara menggunakan metode Durbin-Watson, yaitu sebagai berikut. Pada metode Durbin-Watson, konsepnya seperti ini, yaitu kita buat selang interval dari 0 hingga angka 4. Setelah itu kita cari nilai DL-nya, kemudian kita cari nilai DU-nya, kemudian kita mencari nilai 4DU-nya, kemudian kita mencari nilai 4DL-nya. Setelah itu, apabila nilai Durbin-Watson-nya jatuh pada wilayah antara 0 sampai nilai DL, ataukah jatuh pada wilayah antara 4 dikurang DL sampai 4, maka terjadi autokorelasi positif. Kemudian bila nilai Durbin-Watson-nya jatuh pada selang antara nilai DL sampai DU, ataukah nilai 4 kurang DU sampai 4 DL, maka tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik. Kemudian apabila nilai Durbin-Watson-nya berada di antara selang DU hingga 4DU, maka tidak ada autokorelasi. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai DL dan nilai DU, yaitu
dengan menggunakan tabel Durbin Watson dengan alfa 5%. Kita ketahui bahwa banyaknya observasi pada data kita yaitu N sama dengan 15 dengan banyaknya variabel sebab yaitu cuma satu. Kemudian kita lihat pada tabel Durbin Watsonnya, silahkan dicari N15, kemudian K sama dengan 1, berarti kita pilih ini, K sama dengan 1. Kemudian untuk nilai DL pada N sama dengan 15 dan K sama dengan 1 yaitu 1,0770. Kemudian nilai DU nya adalah 1,3605. Maka diperoleh untuk nilai 4 dikurang DL yaitu 4 dikurang 1,077 diperoleh 2,9230. Kemudian 4 dikurang DU yaitu 4 dikurang 1,3605 yaitu 2,6395. Maka nilai DL dan nilai DU beserta 4 dikurang DL dan 4 dikurang DU sudah kita peroleh. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai Durbin Watsonnya, yaitu silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Oke, variabel penjualan berada pada variabel dependen, kemudian variabel promosi di kotak independen. Kemudian pilih statistik, kemudian centang Durbin Watson. Setelah itu tekan continue, kemudian tekan tombol OK. Baik, maka akan muncul output seperti ini. Untuk nilai Durbin Watson dapat dilihat di tabel model summary-nya. Interpretasi output pada nilai Durbin Watson ini akan dijelaskan sebagai berikut. Nilai Durbin Watson yaitu sebesar 1,930. Kemudian kita telah menghitung sebelumnya nilai DL dan nilai DU beserta nilai 4 dikurang DL dan 4 dikurang DU. Untuk nilai DL yaitu 1,0770. Kemudian untuk nilai DU yaitu 1,3605. Kemudian untuk nilai 4 dikurang DU yaitu 2,6395. Kemudian untuk nilai 4 dikurang DL yaitu 2,9230. Kita perhatikan di sini bahwa nilai Durbin Watson yaitu 1,930 berada di antara selang DU sampai 4 dikurang DU, yaitu nilai Durbin Watson ini berada di antara nilai 1,3605 sampai dengan 2,6395. Berarti letaknya di titik sini. Karena nilai Durbin Watson ini berada di antara nilai DU sampai dengan 4 DU, maka tidak terjadi autokorelasi atau korelasi antar amatan. Kemudian berikutnya adalah ragam pada residual yaitu harus homogen atau homoskidastisitas terpenuhi. Untuk mengecek asumsi ini, kita bisa mengujinya dengan dua cara, yaitu dengan cara grafik dan dengan cara uji formal. Untuk cara grafik, kita bisa membuat scatter plot antara standardized residual dengan standardized prediksi, yaitu silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian pada variabel penjualan berada pada kotak dependen dan variabel promosi berada pada kotak independen. Setelah itu klik tombol plot. Kemudian silakan masukkan standardized prediksi di variabel Y, kemudian standardized residual di sumbu X. Kemudian setelah itu klik continue, kemudian tekan tombol OK. Maka akan muncul grafik scatter plot seperti ini. Interpretasi grafik ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pada scatter plot ini, data yang diplot adalah nilai standardized residualnya terhadap nilai standardized predicted value-nya. Scatter plot ini dibuat dari variabel standardized residual dan standardized prediksinya. Dari scatter plot ini terlihat bahwa data-data ini menyebar secara konstan, yaitu tidak membentuk pola tertentu, sehingga secara grafik dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Selanjutnya kita akan menguji asumsi ini dengan cara uji formal, yaitu dengan metode Gleitzer. Pada metode Gleitzer kita akan meregresikan variabel bebas, yaitu biaya promosi terhadap absolut residualnya, yaitu dengan cara silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya, yaitu pilih Analyze,
Kemudian kita akan membuat variabel absolute residual. Pertama-tama kita simpan dulu variabel residualnya, yaitu dengan cara pilih analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian variabel penjualan pada dependen dan variabel promosi pada kotak independen. Setelah itu klik tombol save, kemudian centang unstandardized residual, artinya residual yang tidak di-standardize. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul variabel baru, yaitu variabel residual. Residual merupakan selisih antara nilai Y, yaitu penjualan, dengan nilai prediksinya. Kemudian setelah itu kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel absolute dari residual ini dengan cara pilih menu transform, kemudian compute variable, kemudian akan muncul kotak seperti ini. Silakan kita tuliskan nama variabel barunya, yaitu absolute residual. Kemudian pada function grupnya kita pilih arithmetic, kemudian kita pilih function absolute. Langkah selanjutnya adalah klik tombol panah ke atas, kemudian kita langsung pilih variabel residual, kemudian langsung klik tombol panah ke kanan. Maka dari ekspresi ini akan menghitung absolut dari nilai residualnya, kemudian klik OK. Maka akan muncul variabel baru, yaitu variabel absolute residual. Pada absolute residual ini akan menunjukkan data nilai positifnya, yaitu minus 6 jadi 6, minus 12 jadi 12, kemudian 11 tetap nilainya 11. Kemudian pada metode Glatzer kita akan meregresikan variabel promosi terhadap variabel absolute residual, yaitu dengan cara pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Kemudian keluarkan variabel penjualan, kemudian masukkan nilai absolute residual. Kemudian promosi tetap di kotak independen, artinya kita akan melakukan regresi biaya promosi terhadap absolute residualnya. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Pada metode Glatzer, yaitu regresi antara biaya promosi dengan absolute residual, akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu hipotesisnya seperti ini. H0-nya residual homogen, kemudian H1-nya residual heterogen. Artinya bila nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kemudian bila nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,231 untuk metode Glatzer. Karena nilai signifikansi ini lebih dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Oleh karena itu H0 diterima atau residual homogen, atau dengan istilah lain tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, berikutnya adalah residual harus menyebar distribusi normal. Asumsi ini harus dipenuhi karena metode yang digunakan adalah metode parametrik, yaitu pada uji T-nya. Untuk menguji asumsi ini, kita dapat melihat dengan dua cara, yaitu dengan cara grafik dan dengan cara uji formal, yaitu uji normalitas. Kemudian pilih menu analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Kemudian masukkan variabel penjualan di kotak dependen dan variabel promosi di kotak independen. Setelah itu klik tombol plots, kemudian centang normal probability plots, kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini. Interpretasi pada grafik ini akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk uji asumsi normalitas menggunakan metode grafik, kita harus melihat fluktuasi data ini. Terlihat dengan jelas bahwa semua data ini menyebar di dekat garis normal ini. Maka kita dapat menyatakan bahwa cara grafik residual berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji normalitas pada variabel residual, yaitu buka kembali aplikasi SPSS-nya, kemudian pilih menu analyze, kemudian pilih non parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Pada metode ini
kita akan menguji normalitas pada variabel residual. Silakan masukkan variabel residual, yaitu unstandardized residual yang pertama di sini, kemudian centang tes distribusi yaitu normal, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk uji normalitas pada residual, kita menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0, residual berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1, residual berasal dari populasi selain berdistribusi normal. Untuk menguji hipotesis ini, kita cukup melihat nilai signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kemudian bila nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 pada metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai signifikansi ini lebih dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Oleh karena itu, residual berasal dari populasi berdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, itulah langkah-langkah menguji asumsi-asumsi pada regresi linear sederhana. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.